Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama aku Rika Sylvia. Nama lengkapnya. Rika Sylvia Chan. Usia sekarang berapa? Usia aku 23 tahun. 23. Bekerja, masih kuliah atau apa kegiatan sekarang? Aku guru honor. Guru? Honor. Guru apa? Guru di Yayasan Pendidikan Dharma Buana, ngajar di SMP, SMA, dan SMK. Ngajar pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau guru kayak gini banyak yang suka nih muridnya. Digangguin nggak sama murid-muridnya? Kalau yang guru murid-murid laki-laki gitu? Mungkin awal-awal aja. Awal-awal aku ngajar sering ganggu. Sekarang nggak lagi. Nggak lagi. Mungkin karena udah tahu ya cara pengajarannya kayak. Jadi mereka bosan. Digangguin seperti apa pertama kali ngajar? Digangguin ya kayak mau salim gitu kan, salam gitu, mereka kayak aduh wangi banget gitu, wangi banget nih tangan ibu ini gitu. Terus kayak mereka nggak fokus belajar gitu, malah sering ngeliatin aku, nggak ngeliat ke papan tulis kalau aku nanya. Oh gitu. Nah, itu berapa lama mengalami seperti itu pada saat baru pertama kali mengajar? Berapa minggu, berapa bulan, atau berapa hari gitu? Yang murid-murid ini nggak fokus. Ini yang nggak fokusnya itu sering mengganggu murid cowok. Iya, murid cowok. Cewek biasa aja ya. Cewek biasa. Tuh berapa lama? Mungkin sekitar 3 sampai 5 kali pertemuan. Nah, gitu. Solusinya untuk istilahnya supaya mereka ya itu tadi nggak apa bisa fokus lah, nggak lagi mengganggu gitu, apa yang dilakukan yang Rika lakukan untuk mereka itu tadi, wah ini guru walaupun seperti apapun tampilan guruku ya ini di ruang kelas harusnya belajar, bukan bermain-main atau bukan jahil gitu. Apa yang Rika lakukan? Ya, yang pertama aku kasih kayak wejangan-wejangan ya, kayak nasihat gitu sama mereka. Jadi kayak harus bisa lebih fokus belajar, harus bisa benar-benar memahami materi. Jadi kayak ada saatnya kita itu hanya seloro-seloro biasanya gitu kan, main-main, ketawa-ketawa. Tapi ada saatnya juga kita buat belajar lebih serius. Kan belajarnya ini masih dalam apa namanya suasana COVID. Udah iya kan, masih suasana COVID kan. Sudah full 100% atau apa ya, masih dibatasi muridnya? Full 100%. Cuman yang biasanya satu les itu 45 menit jadi 25 menit. Oh, jamnya dikurangi. Ngajarnya aja. Satu kelas berapa orang gitu? Satu ruangan. Sekitar 20-an. Beda-beda ya setiap kelas, ada yang 21, ada yang sekitar gitu lah, 20 Tidak terlalu lama ya. Dan apa namanya? Jaga jarak itu masih terlaksana di masih, situ. kalau praktis masih. Oke. Itu kendala pertama. Itu berarti ini pertama kali mengajar. Berarti baru selesai kuliah. Tahun berapa selesai kuliah? Tahun 2021 kemarin. 2021. Berarti tahun lalu gitu. Berarti ini sebelumnya sudah pernah bekerja atau mengajar atau apalah sembari kuliah? Udah pernah belum? Belum. Berarti yang mengajar inilah pertama kali apa? Ya, Kerja. Nah, selain mengajar, pernah nggak foto shoot gitu, foto-foto atau apa gitu yang mungkin sekedar hobi atau akhirnya jadi pekerjaan, pernah nggak gitu? Jadi pekerjaan sih enggak, cuman kayak bantu teman aja. Jadi teman ada fotografer yang mereka butuh model nih, butuh model, terus kayak ya udah panggil aku, ajak aku gitu. Tapi nggak dibayar gitu, jadi cuma sekedar bantu mereka aja. Untuk apa itu? Maksudnya untuk Untuk apa?
jadi modal mereka. Iya, maksudnya produk atau apa ya? Nggak produk, hanya sekedar photoshoot, Mereka fungsi mereka untuk apa itu? Untuk mereka memperkenalkan ini mereka, jasa mereka. oh gitu. Eh, ada berapa kali atau sering atau ada berapa kali? Nggak sering, baru 2 kali sih. Oh, begitu. Itu tahun yang lalu atau sebelumnya? Tahun ini juga ada, kemarin sebelum puasa, sebelum bulan puasa. Terus sekitar setahun yang lalu ada juga. Itu ditayangkan di mana? Sosial media? Nggak tahu, nggak ngeliat sih. Nggak Hasilnya itu nggak apa Rika nggak tahu itu di ditayangkan sama mereka atau nggak, aku nggak tahu. nggak tahu. Nah, dari berarti 2 kali lah untuk yang photoshoot itu. Photoshoot aja. Kalau yang bersifat endorse pernah? Terus Sekalipun. Iklan atau apa? iklan pernah. Iklan apa? Iklan itu parfum Fresh Mood, Amanah Fresh Mood. Parfum ya? Parfum mulut Amanah Fresh Mood sama madu Albates. Itu 2 kali. 2 produk tapi dalam sekali testing. Oh, 2 produk, bukan 2 kali apa namanya? Kerjaan ya, 2 kali. Nah, itu kapan melakukan yang iklan itu? Baru-baru aja sih. Dalam tahun ini? Iya. Bulan lalu. Eh, apa yang didapat dari kan nih kalau guru berarti basic pendidikannya guru ya, dari dulu kuliah di mana? Universitas Negeri Medan. Di sarjana pendidikan. Nah, berarti apa namanya, latar belakang dunia pendidikan lah, perkuliahan, kemudian pernah mengajar, terus pernah ikut tadi bantu teman photoshoot, kemudian iklan yang 2 itu. Dari 2 pekerjaan inilah gitu, apa yang jadi membedakan lah gitu, mana yang lebih asik gitu perbedaannya, atau mana yang ya mungkin ini bisa kujalani sekali berdua, atau kepilih salah satu, mana dari 2 yang pernah Rika jalani? Kalau aku pribadi ya bisa menjalani dua-duanya sih. Karena kan kalau misalnya jadwal ngajar itu nggak full 1 minggu. Jadi kalau misalnya syuting itu juga pas kebetulan memang jadwal jam ngajar aku kosong, ya aku ke syuting gitu. Tapi kalau misalnya pas kebetulan tabrakan sama jadwal ngajar aku lebih milih syuting karena lebih kayak apa ya? Aku hobi sih di depan kamera gitu. Hobi kayak lebih bebas aja gitu. Waktunya, kerjanya gitu. Hobi di depan kamera sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil berarti yang sering motoin atau yang sering foto berarti orang tua lah ya dulu ya, kecil, keluarga gitu. Nah, apa ya? Tadi hobi di depan kamera, berarti kan kalau zaman sekarang kan udah sosial media ya, Instagram, YouTube atau apapun itu. Berarti sering memposting foto-foto atau apa gitu. Ada tujuan-tujuan tertentu atau sekedar senang, have fun, hobi atau apa gitu di sosial media itu? Hanya have fun aja sih. Hanya kesenangan pribadi aja. Senang pribadi. Dari postingan di Instagram yang aktif sekarang gimana? Ya di Instagram. Selain itu ada lagi? Nggak ada. Sosial media Instagram, Facebook ada? Facebook ada. Dari Rika aktif di Instagram, ada nggak orang yang nawarin setelah yang tadi teman yang untuk photoshoot, terus yang iklan yang 2 produk tadi, ada nggak orang yang nawarin gitu menghubungi Rika, kamu bagus loh, apa namanya, fotogenik dan segala macam lah, ada nggak orang yang nawarin gitu? Sampai detik ini belum ada satu pun. Yakin? Nanti DM-nya nggak pernah diperiksa. Memang belum ada. Belum ada. Yang nggak tahu kamu bagus itu. Nah, yang bawa wajah kamu fotogenik. Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau memang ya kita
tadi apa namanya, kalau bentrok jadwal dimilih syuting daripada ngajar gitu. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin kita bisa kita selaraskan. Kalau misal itu tidak, akhirnya lebih banyak lah, kita kan nggak tahu rezeki, lebih banyak maaf dalam tanda kutip, bukan menghakimi atau bukan menjudge pekerjaan guru gitu dengan honornya ya. Mungkin dalam kedepannya ada nih tawaran fee-nya lebih tinggi dari guru dan jamnya bentrok, dan akhirnya pekerjaan ngajarnya nggak bisa kita tidak bisa Rika jalani bersamaan. Itu bagaimana menyikapinya seandainya itu terjadi ke depannya? Kita kan nggak tahu rezeki ya. Kalau tadi Rika bilang belum ada sampai detik ini, detik depannya kita nggak tahu, detik berikutnya kan. Itu bagaimana nyikapinya? Fee-nya lebih besar dari kita lagi ngajar. Sisi mengajarnya Rika ini udah lama gitu, mungkin udah beberapa tahun, tapi tiba-tiba ada tawaran yang berhubungan dengan tadi photoshoot, iklan, model dan segala macam gitu lah. Itu bagaimana menyikapinya? Dia tidak bisa berjalan berduaan nih, harus milih salah satu Rika. Pilih syuting. Jadi pengen di dunia ya modeling lah kita bilang ya. Nah, dalam prosesnya itu berhijab sudah lama? Sudah. Sejak Dari SMA. SMA. Nah, kalau dalam produk iklan photoshoot berjilbab atau buka jilbab? Jilbab. Jadi tidak bisa buka jilbab. Kalau pilihannya, ini tadi pilihan kerjaan di dunia entertainment atau dunia nanti kelak, misalkan udah milih nih Rika, udah milih syuting gitu, ada tawaran yang Rika jangan pakai hijab dong gitu, fee-nya sekian. Itu bagaimana menyikapinya? Tergantung sih. Paling tergantung. Kalau misalnya izin orang tua juga sih sebenarnya. Kadang orang tua juga komplain kalau misalnya buka hijab. Jadi harus izin orang tua Iya. untuk pilihan tadi gitu. Iya, kalau misalnya pakaiannya mungkin agak ketutup, lebih tertutup, masih Iya, kan lah ya. pakaiannya tutup gitu. Berarti masih bisa gitu dikondisikan. Oke, itu. Kemudian menyikapin kan tadi katanya baru selesai kuliah tahun lalu ya. Berarti alumni Covid. Ada kendala? Berarti waktu itu mata kuliah sudah habis lah ya, pas Covid masih ada mata kuliah? Masih di semester atau semester 8 nggak ada lagi lah, tinggal skripsi ya. Berarti pada saat Covid itulah skripsi. Iya. Nah itu ada kendala pas skripsi itu dengan kondisi 2 tahun kalau salah dari 2020. Berarti wisuda tahun 2021, berarti mungkin setahun lah. Ada nggak kendala yang Rika alami menyelesaikan skripsi dalam kondisi yang ya tahun 2020 tahun ya masih parah-parahnya? Ada nggak kendala? Kalau tahun 2020 itu masih masih ada mata kuliah, maksudnya belum skripsian, jadi masih Oh, masih ada. masih pembelajaran ya. Kan skripsian di tahun 2021. Begitu. Iya. Nah itu ada kendala pas kuliah terakhir semester akhir ada mata kuliah, kemudian skripsi dengan kondisi Covid yang akhirnya ditunjukkan daring, itu ada kendala nggak? Alhamdulillah nggak ada. Dipersulit oleh dosen dalam proses skripsi? Nggak ada sih, cuman ya memang benar-benar kalau ada yang paling bimbingan nggak ada dipersulit. Berarti bimbingannya itu online atau ketemuan atau bagaimana? Ketemu. Tetap ketemuan. Iya. Itu masih, tapi dalam konteks yang terbatas ya, Iya. di jaga daerah. Alhamdulillah nggak ada kendala. Kemudian apa sih yang jadi kendala selama menyelesaikan kuliah pas skripsi dengan dalam situasi pandemi Covid itu? Dosen tadi tidak ada kendala ya, tidak dipersulit. Ada hal lain nggak jadi kendala? Waktu ini sih penelitian di sekolah itu kan siswanya mereka daring. Nah
Nah itu yang sulit, jadi harus masuk ke grup kelas mereka, harus memperkenalkan diri melalui WA ini secara daring lah ya. Oh, penelitiannya berarti daring, Iya daring. tidak ke sekolah. Ke sekolah cuma untuk administrasi aja mereka. Jadi tidak jumpa dengan siswanya. Nggak jumpa. Itu berapa lama melakukan penelitian itu? Waktu penelitian dari kampus itu 3 bulan dikasih jadwal. Cuman aku menyelesaikannya nggak sampai sebulan. Sampai sebulan nggak selesai. Yang di apa ya? Objek yang diteliti apa ya namanya? Maksudnya tercapai nggak dengan kondisi yang seperti itu? Maksudnya apa yang ingin diteliti itu tercapai nggak dengan kondisi yang tadi daring itu? Nggak mencapai sih, maksudnya belum mencapai apa yang diharapkan. Tapi dosen memaklumi itu, dosen pembimbing karena kondisi itu tadi. Oke, nah selepas kuliah, selain mengajar ada nggak kegiatan selain yang dilakukan selain mengajar untuk saat ini? Aku freelance sih, ikut event organizer. Selain mengajar, Ya, freelance-nya yang ikut event organizer-nya dalam apa ya? Dalam bentuk apa gitu? Dalam bidang pasca wedding atau apa gitu? jadi kalau aku ada 2 nih. Yang pertama tuh ikut dari event organizer-nya langsung, itu khusus untuk wedding. Terus kalau yang satu lagi itu freelance-nya melalui agensi. Jadi eventnya itu bisa jadi wedding, mau itu dia biasanya kayak family gathering atau dari kantor-kantor yang buat acara, terus kami cuma sebagai aser. Itu apa? Aser itu fungsinya apa? Aser tuh sama sih kayak penerima tamu gitu. Berapa jam pekerjaannya dalam satu hari? Tergantung, kalau misalnya acaranya itu kayak wedding, itu kan 1 harian dari pagi sampai sore. Bisa kalau yang dia acaranya dari kantor, kayak dari bank atau dari Kemenkumham biasanya juga ada tuh, itu mereka hanya setengah hari aja, dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore. Nah, terakhir kapan ikut kegiatan itu? Terakhir 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu acara? Kemenkumham, acara dari Kemenkumham sih. Di lokasinya di mana? Di ini Andaliman Hall, Di mana? Jalan Abdullah Lubis. Oh iya. Oh iya, saya tahu. Saya dapat info ya, cuman kebetulan saya nggak dapat undangannya gitu. Itu berapa hari terakhir itu? Itu berarti terakhir. Ya itu Ya. aku terakhir. Itu berapa hari waktu acara itu? Sebenarnya itu acaranya 3 hari. Cuman aku ikut cuman di 1 hari aja. Jadi kayak 3 hari berturut-turut acara mereka, tapi asernya tuh ganti-ganti. Di 3 hari itu ada berapa orang aser? Ada berapa ya? 1 hari 4 orang aser. Kalau 3 hari berarti sekitar 12 aser. Nah kalau pas acara itu Rika buka jilbab atau? Buka jilbab. Oh, berarti bisa. Itu pakaiannya tertutup kan? Ya. Nah oke. Ada kendala di jadi aser itu, apakah mungkin ada yang apa ya, pengunjungnya mungkin yang maaf kata dia nanyanya atau mungkin sifatnya mengganggu, menggoda atau apa, pernah nggak ngalami kejadian? Dia istilahnya ya iseng lah gitu. Siapa mbak gitu, namanya siapa, boleh minta nomor HP-nya dan segala macam, pernah nggak? Kayak gitu cuma sekedar tanya nama, tanya kegiatan, pernah ada juga yang banyak. Maksudnya ya kegiatan apa? Punya kegiatan selain aku ke freelance. Dilayani? Ya kalau cuma sekedar nanya gitu aku jawab. Tapi tidak mengganggu? Pernah nanya nomor handphone? Enggak pernah. Mereka nggak pernah? Belum pernah. Kalau ditanya, seandainya ditanya dikasih nggak? Tergantung. Ya tergantung apanya. Kalau mungkin
mungkin kalau laki-laki yang agak good looking dikasih. Good lookingnya gimana? Iya, tampilannya bagus, oke. Walaupun dia nanya ya, atau mungkin dia belum tahu tujuan, atau mungkin nggak jelas tujuannya, tetap dikasih juga. Iya. Tapi belum pernah sampai dalam dalam pekerjaan aser itu belum pernah sampai terakhir pekerjaan yang bertanya seperti itu. Cuman sekedar aja gitu. Yang mengganggu juga belum pernah. Sifatnya itu tadi yang ya jahil, iseng, menjurus belum pernah gitu. Oke. Berarti ada satu lagi sebagai aser. Tadi kan ada model, guru gitu. Sebagai aser. Nah, sebagai aser nih pasti seharian atau mungkin setengah harian berdiri. Ya kan biasanya sih ya. Lebih banyak berdiri kan kerjaan. Enggak juga. Banyak duduknya juga. Karena setahu saya sih kalau penerima tamu kan konsep aser dia seperti apa sih? Konsep aser itu? Dia di depan penerima tamu. Kemudian mereka nerima saja atau mereka ngasih penjelasan atau apa gitu dalam satu kerjaan itu? Ini aja, apa namanya? Hanya tulis nama tamu aja. Oh, enggak ngejelasin. Kan tamu nulis sendiri. Iya kan, karena COVID ini kan dibatasi, jadi kadang asernya yang tulisin. Oh gitu. Biasanya kan kalau acara-acara tamu ngisi sendiri di buku tamu. Ya, Berarti tapi ada juga yang memang tamunya tulis sendiri. Udah gitu aja. nah itu setelah ya tahun ini ya COVID sudah mulai mereda gitu. Kalau pas masa COVID yang awal masih parah-parah itu pernah nggak jadi yang event aser itu Rika ikuti? Ada juga. Seperti tahun 2020-2021 kan masih 2020-2021 kan masih tinggi-tinggi itu pernah nggak? Kalau aser wedding kayak itu nggak ada. Karena kan diundur semua tuh jadwal orang nikah. Jadi yang pas saat itu apa? Yang jadi Kuliah aja. jadi nggak ada yang aser Nggak ada seperti itu. kegiatan. Fokus kuliah, nggak ada yang bersifat pekerjaan yang itulah ya. Oke, saya ada satu produk, mungkin coba bisa dilihat. Coba Rika kalau boleh dipromosikan atau apalah bebas lah. Kalau promosikan jadi kayak ngendorse ya, jadi bebas suka hati mau intinya kan dari dialog kita atau dari diskusi dari cakap-cakap kita ini kan saya pengen ya kalau emang ini bagus gitu lancar gitu mungkin bisa jadi CP atau curriculum vitae untuk Rika gitu. Ada produk yang pengen tinggal ngeliat aja ini orangnya gitu dengan segala macam latar belakang tadi udah jelaskan di awal. Orang kan zaman sekarang kalau zaman dulu kan lihat CV kan dari foto, dari dari tulisan. Nah, kalau sekarang kan sepertinya sudah lebih condong ke mau bentuk audiovisual, ngelihat di sosial media. Oh, dia bagus. Oh, ini kayak dia pernah punya pengalaman di sini. Seperti itu yang saya ketahui mungkin 3 tahun belakangan ini lah. Biasanya orang seperti itu untuk mempresentasi CV-nya, kurikulum vitae-nya atau daftar riwayat hidupnya sekarang udah ya memang belum banyak sih, tapi lebih condong sih ke sosial media gitu. Mungkin kalau bisa gitu dicoba gitu, kira-kira bebas. Tadi udah punya pengalaman jadi guru, jadi aser, lagi ya, jadi model, photoshoot, pernah iklan juga, pasti kan mungkin sudah lebih biasa daripada orang-orang yang belum pernah sama sekali. Boleh, silakan. Singkat aja ya. Iya singkat bebas, makanya terserah. Mana baiknya Rika? Rasakan sensasi Patong Peps yang bikin kamu percaya diri seharian. Soalnya masih awal jadi takut salah-salah. Ya awalnya kan amatir. Selebihnya kan bisa jadi profesional. Oh ya apa salah kan bebas kita kan ini bukan konsep kita yang pure
benar-benar untuk iklan belum gitu kan, cuman saya masih bertanya-tanya gitu. Oke, ada satu lagi mungkin boleh kita ganti. Ini kita coba apa ini ya, oh kopi bebas. Kalau ini nggak bisa dicoba karena belum dibuka itu. Kalau dibuka harus diaduk-aduk lama lagi. Jadi ini gimana? Bebas dengan Nggak ada teks, nggak usah pakai teks atau gimana? kalau mau pakai teksnya boleh, kalau mau dibaca juga boleh. Enaknya saya nggak ngasih patokan. 3 poin aja ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Nah, manfaat dari kopi sayang ini dapat menurunkan kolesterol, menurunkan dan melancarkan peredaran darah, serta mengurangi stres. Buat kalian yang punya cut, aku nggak lupa. Boleh diulang, bebas saya nyantai, boleh. Eh, Harusnya saya ngekat, tapi apa? Kita bebas kok. Nah, manfaat kopi sayang ini yaitu menurunkan kolesterol, menurunkan dan melancarkan peredaran darah, serta mengurangi stres. Nah, buat kalian yang punya gejala seperti yang aku sebutkan, wajib banget cobain ini. Masih apa yang nyantai, saya suka. Dari tadi saya udah cukup banyak bertanya dan segala macam, mungkin udah cukup inti dari apa yang ingin saya ketahui lah tentang Rika. Tujuan yang saya apa namanya screening test atau mungkin tersebut juga interview ini ya, saya mau tahu Rika tuh ya selain guru atau pekerjaannya apa saat ini, sibuk apa itu ya sebenarnya. Nah nanti kedepannya kalau emang ini apa namanya tadi jadi CP untuk yang saya ajukan ke beberapa orang lah gitu, ya mungkin ada rezekinya. Dan kalau saya posting ini di YouTube boleh kan? Nah, di YouTube seandainya, saya itu belum tahu mau tapi condong kalau dengan sepanjang ini di YouTube sih untuk jadi biar mereka tahu gitu yang apa namanya produk itu. Oke, terima kasih untuk Rika. Apa tadi namanya? Kak Sylvia Chan. Chan berarti mana? Channya kok. Iya, orang Minang. Sorry, lupa saya. Udah teringat. Oh, berarti Chan itu orang Minang. Suku Minang kok, orang Minang. Suku Minang. Oke, makasih dialog kita atau cakap-cakap kita malam ini ya, mudah-mudahan bisa jadi apa ya, mungkin bermanfaat bagi orang-orang sekeliling atau jadi motivasi lah orang-orang yang melihatnya atau mungkin muridnya gitu, murid yang diajarinnya supaya nggak jahil lagi. Nah, karena kan image kalau zaman dulu kan kalau jadi guru itu udah tua lagi ya, tampilannya yang nggak fashionable, yang apa ya, nggak gitulah gitu, dibanding kalau orang bekerja di mungkin kantoran, bank atau apapun lah itu yang lebih fashionable. Tapi ternyata kan jadi guru pun tetap juga kita apa ya bisa menjadi tampilan kita harus fashionable kan. Oke, terima kasih. Nanti lain waktu kalau ada
yang sejenis ini mungkin kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan jadi sukses untuk kita semua. Amin. Amin, ya. Selamat malam Rika. Selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.